بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونور صدورنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Pengurusi acara, kemudian pengurusi majlis, Al-Fadhil Ustaz Azam, Asatidzah Ustadzat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang ramai orang tengah sibuk dengan urusan dunia, ada sekelompok orang yang Allah pilih untuk berada di taman-taman surga dunia. InsyaAllah pagi ini kita akan mungkin daurah ringkas lah, tentang 10 wasiat Rasulullah SAW untuk calon wanita surga. Tapi saya yakin bahwa yang ada di hadapan saya sekarang ini adalah wanita-wanita surga atau bidadari surga dunia. Sebab tadi dijelaskan bahwa majelis ilmu adalah taman surga. Maka orang yang ada di dalam majelis itu ialah ahli surga. Dan perempuan, wanita yang ada di dalam majelis itulah bidadari surga, ya, di dunia dan di akhirat nanti. Sebab para ulama selalu kata bahwa masuk surga itu kena masuk di dunia. So, kalau kita tak masuk surga di dunia, kemana kita boleh masuk surga di akhirat nanti? Sebab kita bangun, kita bina rumah kita di surga itu di dunia. Kalau orang dia tak buat rumah dia di dunia, dia tak akan ada rumah di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan nikmat ini dan mengurniakan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 10 wasiat ini adalah 10 hadis Rasulullah SAW yang tentu dipilih dari banyak hadis, nah, yang akan kita hatamkan insyaAllah pada hari ini. Oleh sebab itu mungkin saya akan fokus, mungkin tak akan baca semua yang ada dalam kitab ini, tapi saya akan fokus pada hadis-hadis dan beberapa syarahan untuk kita memahami apa wasiat, nasihat cinta Rasulullah SAW untuk bidadari bumi. Baik, saya baca muqaddimah
sedikit ke surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqadz dzakara wal untha wa ja'ala at-taqwa sababan lirrif'ati wal ula. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wanita solehah, tentu yang dimaksud dengan calon wanita surga itu adalah wanita solehah, wanita yang beriman kepada Allah, wanita yang senantiasa berupaya untuk meraih ridha Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang senantiasa berupaya mendekatkan dan menghampirkan diri dengan ibadah, dengan ilmu, karena sebaik-baik cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ilmu. Ya, sebaik-baik cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ilmu. Sebab ilmu adalah asas kepada amal. Amal tanpa ilmu tidak akan diterima. Demikian pula ilmu tanpa amal tak berguna. Ya. Itulah sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam maknanya kita diperintahkan untuk berilmu, mengetahui. Ya. Sebab dengan ilmu itu kita akan sampai kepada keyakinan. Maka wanita salehah adalah rahasia keindahan sebuah rumah. Rumah dalam makna yang luas. Bukan hanya rumah tangga, tetapi rumah di dunia ini. Karena kehidupan dunia ini pun Allah Subhanahu wa taala umpamakan seperti rumah. Ya, bumi sebagai tempat kita, tempat tinggal kita, langit sebagai atap dia. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Ya. Maka di tangan mereka terbina ketenangan, dan di hati mereka tumbuh taman-taman kasih yang meneduhkan jiwa. Mereka ialah madrasah yang tidak pernah tutup pintunya. 24 jam tak pernah tutup pintu madrasah daripada seorang wanita salehah, utamanya seorang ibu. Tempat mereka adalah tempat lahirnya para pemimpin, tokoh ulama, tempat bertunasnya akhlak, dan tempat bertautnya harapan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang amat tinggi kepada wanita yang beriman. Kalau kita lihat di dalam, baca di dalam Al-Quran, dalam kisah Sayyidah Maryam atau ibunda kepada Sayyidah Maryam, di sana dia kata bahwa inni nadartu ma fi batni muharrar. Dia bernazar bahwa apa yang ada dalam perut adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan harapan bahwa yang akan lahir itu adalah seorang anak lelaki yang boleh berkhidmat untuk agama, untuk Allah. Tetapi ternyata Allah kurniakan seorang perempuan. Tapi di sana ada isyarat yang menandakan perempuan itu diberi kemuliaan yang besar di atas lelaki. Allah berkata apa? وَلَيْسَ الذَّكَرُ
kal unsa. Sepatutnya ketika dia lahirkan perempuan, dia akan berkecil hati. Perempuan itu tak sama seperti lelaki. Tapi Al-Quran kata, lelaki tak sama seperti perempuan. Apa bisa? Perempuan tak sama seperti lelaki. Maknanya itu mengisyaratkan kalau kata nih bahwa lelaki diberikan kelebihan di atas perempuan, maka perempuan tak sama. Tapi Al-Quran kata apa? Lelaki tak sama seperti perempuan. Bahkan kalau kita lihat kehebatan yang Allah berikan kepada kaum wanita adalah semua yang boleh dibuat, semua yang dibuat oleh lelaki boleh dibuat oleh perempuan. Tapi apa yang dibuat, sebahagian daripada apa yang dibuat oleh perempuan, laki tak boleh buat. Betul tak? Oleh sebab itu nanti tidak akan kita baca dalam hadis. Kenapa? Apabila ada orang yang datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepada dia? Yang paling wajib aku berbakti kepada dia? Ibumu. Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga siapa? Ibumu. Lepas itu siapa? Papamu, ayahmu. Apa? Kenapa tiga itu? Sebab ada tiga benda yang dilakukan, yang dibuat oleh perempuan, yang lelaki tak boleh buat. Apa dia? Mengandung. Ada tak lelaki yang mengandung? Tak ada. Kedua, melahirkan. Kalau mengandung tak ada, melahirkan pun tak ada. Yang ketiga, menyusui. Dan semua ini adalah sesuatu benda yang sangat berat. Nyawa taruhan dia. Mengandung selama 9 bulan. Rasa sakit, rasa letih, rasa semua. 9 bulan. Kalau lelaki macam tu, dah mati 3 hari dia. Ini 9 bulan dia boleh bertahan. Lepas tu melahirkan, Masya Allah. Jihad. Itulah sebab kalau seorang wanita melahirkan dia mati syahid. Menyusui, Masya Allah, 2 tahun. Kalau di dalam Al-Quran, 2 tahun. Nah, maka 3 benda ni diberi hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila Rasulullah SAW melihat ada seorang lelaki yang tengah bertawaf, dia gendong ibu dia bertawaf. Yang tawaf di Ka'bah, kemudian semua ibadah haji dia gendong ibu dia. Kemudian ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, agak-agaknya lelaki ini dia telah menunaikan hak ibu dia sudah membayar hak ibu dia atau belum ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Satu nafas, satu hembusan nafas masa dia melahirkan anaknya pun tak dapat dia tunaikan haknya. Sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang anak untuk ibu dia, tak boleh nak membayar satu hembusan nafas masa ibu dia melahirkan. Ya. Nah, maka kemuliaan ini mesti kita betul-betul fahami, supaya nanti ada hadis-hadis yang mungkin orang ramai yang salah faham. Tetapi kalau kita faham bagaimana Allah memuliakan perempuan, maka kita akan faham bahwa itu adalah dalam konteks memuliakan perempuan. Ya. Baik, wasiat Rasulullah SAW ini dipilih dari sekian banyak hadis, yaitu 10 hadis di sini yang kita ambil. Itu seperti 10 bintang yang menggantung di langit malam menjadi petunjuk bagi setiap wanita yang ingin menjejakkan kaki ke surga. Jadi wasiat-wasiat ini bukan perintah keras, daripada Rasulullah, tetapi bisikan kasih seorang Nabi yang sangat memahami hati seorang wanita. Ya. Memahami hati seorang wanita yang mau melihat mereka hidup dalam kemuliaan dan kembali kepada Tuhannya dengan wajah yang berseri-seri. Rasulullah ingin semua wanita daripada umatnya menjadi bidadari-bidadari di dalam surga nanti, di dalam kenikmatan kebahagiaan yang kekal abadi.
Maka wahai wanita idaman surga, ketahuilah bahwa jalanmu tidak bermula dengan kekuatan fizikal. Ya, jalan menuju Allah bagi seorang wanita bukan dengan kekuatan fizikal, tetapi dengan kekuatan hati. Justru kekuatan wanita itu ada pada kelemahan fisikal dia. Tetapi dengan kelemahan fisikal dia, dia boleh membuat lelaki bertekuk lutut. Surga itu dekat bagi mereka yang menjadikan ketaatan sebagai pakaiannya, kesabaran sebagai teman, dan akhlak sebagai harumannya. Tidak perlu, wahai wanita idaman surga, tidak perlu kau mendaki gunung yang tinggi untuk meraih ridha Allah. Gunung terlampau tinggi, cukup engkau jaga kehormatan. Lembutkan tuturmu, sucikan niatmu, dan hidupkan sunnah baginda dalam setiap langkah yang kecil. Ya, jangan kita mulakan dengan benda-benda besar, mulakan dari benda-benda kecil yang ada di persekitaran kita, bahkan dalam benda-benda yang kita buat tiap hari. Di sana ada jalan besar menuju surga Allah, ada jalan besar menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba dengar pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum saya nak tanya, apa benda yang dibuat oleh seorang, katakanlah istri, yang hari-hari dia buat? Apa yang paling banyak dia buat? Masak. Nah. Untuk apa masak? Untuk kasih makan, bagi makan. Baik. Mungkin setengah orang kata, tujuh masa lagi. Tapi coba tengok apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 benda yang kalau orang buat, mana-mana satu dia boleh buat, itu adalah jalan highway menuju surga. Apa kata Rasulullah? Pertama, afsyus salam. Apa makna afsyus salam? Sebarkan salam. Sama ada dengan lisan. Sebarkan salam dengan lisan apa? Assalamualaikum. Banyak mengucapkan salam. Kemudian salam dengan perbuatan, yaitu dengan akhlak. Kita jadikan orang yang ada di persekitaran kita itu menjadi damai apabila dia duduk dengan kita. Karena sifat orang yang beriman itu adalah alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Orang lain itu merasa selesa dengan dia. Merasa damai apabila duduk bersama dia. Wa yu'lafun, dan dia pun dicintai oleh orang lain. Maknanya dia punya akhlak yang baik. Ya. Salam, ya. Kemudian salam dengan hati. Macam mana salam dengan hati? Salam dengan hati itu maknanya kita bersihkan hati kita daripada sifat hasad, sifat dengki kepada orang lain. Ya, itu makna afsyus salam. Kemudian apa? Wa at'imut ta'am. Nah, berilah makan. Nah, orang fikir bahwa beri makan dengan sedekah pada fakir miskin. Bukan. Justru sedekah yang paling besar pahala dia adalah sedekah kepada ahli keluarga. Kita at'imut ta'am, kita beri makan kepada fakir miskin, kita beri makan kepada anak kita. Beri makan kepada anak kita lebih besar pahala dia daripada beri kepada fakir miskin. Ya, sebab kita ada kewajiban di sana. Ya, maka at'imut ta'am. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ya, salatlah di malam hari tatkala orang tidur. Apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Mana-mana daripada 3 benda ni kalau boleh buat, ya, dan best lagi kalau boleh buat semua. Ya, tapi semua ni adalah akhlak. Maka at'imut ta'am ni adalah masuk daripada jalan. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalamin. Kau akan masuk surga dengan damai. Ya. Nah, sehingga apabila seorang istri, seorang ibu
atau seorang wanita memahami bahwa ternyata memasak, ya, itu adalah ibadah yang amat disukai oleh Allah. Sebab apa? Sebab bukan memasak dia, tetapi memberi makan. Sebab kalau tak masak, takkan kita beri makan beras yang tak dimasak, daging yang masih mentah, kena masak dulu. Maknanya itu adalah wasilah. Ya. Nah, maka ini adalah jalan bisalam, maknanya tak ada jam. Ya, tak ada jam nanti nak masuk surga tu, tak ada jam. Bisalam. Ya. Nah, maknanya kita mulakan daripada benda-benda kecil macam tu. Dan untuk meraih ridha Allah, semua kita ni orang yang beriman, yang dia cari adalah ridha Allah. Tapi kita fikir bahawa ridha tu ada pada benda-benda besar. Tak, ridha Allah tu ada pada sesuatu yang mungkin sangat sederhana, yang kita boleh buat bila-bila masa. Contoh apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu mulakan dari benda-benda kecil. Hidupkan sunnah Rasulullah pada benda-benda kecil. Contoh apa? Kalau kita nak raih ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah? Innallaha. Rasulullah menggunakan takkid. Dalam bahasa Arab itu takkidnya itu penguatan. Innallah la yarda. Dia menggunakan dua takkid, dua penekanan, dua penguatan. Innallah la yarda. Rasulullah tidak kata Allah yarda. Kalau Allah yarda itu Allah ridha, tapi innallah, sesungguhnya Allah la yarda, betul-betul ridha. Anil abdi, kepada seorang hamba, idza syariba syarbatan au akala aklatan an yaqul alhamdulillah. Apabila seorang hamba minum seteguk minuman atau makan sepotong makanan, kemudian dia baca alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Allah betul-betul ridha. Sungguh Allah betul-betul ridha kepada hamba. Ya Allah, benda kecil saja, tapi mungkin kita, sebab ini benda kecil, kita fikir tak ada makna. Tidak. Allah tak melihat kepada kecil ke besar amal itu. Allah lihat apa yang ada dalam hati kita. Tujuan kita adalah untuk meraih ridha Allah, maka apapun benda kecil, Allah tak lihat kepada kecil ke besar, tapi Allah melihat kepada kualiti, bukan kepada kuantiti. Amal kecil tapi kita buat dengan ikhlas. Nah, maka mulakan, ya, dengan dalam setiap langkah kecil, ya. Nah, setiap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelita, dan pelita itu tidak akan padam untuk sesiapa yang mencari cahaya. Ya, pelita itu akan padam bagi orang yang berlari daripada pelita, daripada cahaya. Nah, bukan cahaya itu yang padam, tapi hati dia yang padam, yang tak mampu menangkap cahaya itu. Nah, maka wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah umpama pelita yang menuntun jiwa setiap mukmin, setiap wanita yang ingin menjadi penghuni surga. Bahkan orang yang berupaya mencari pelita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang dirindui oleh surga. Bukan kita yang rindu surga, bahkan surga pun rindu kepada orang-orang yang soleh. Baik, maka kitab ini hanyalah hadiah kecil buat wanita yang sedang mencari dirinya, mengenal dirinya, sebab mengenal diri adalah jalan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah adalah jalan untuk menyempurnakan ubudiyah, ya, kehambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang sedang memperelok langkahnya menuju surga. Moga 10 wasiat Rasulullah ini menjadi sahabatmu dalam perjalanan panjang menuju surga. Baik, itu muqaddimah. Baik, wasiat pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza shallatil mar'atu khamsaha. Nah, ada baris yang kurang betul. Khamsaha, ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita menunaikan sholat 5 waktunya, menunaikan sholat 5 waktunya, tak pernah dia tinggalkan sholat 5 waktu, dia jaga sholat, berpuasa di bulan Ramadan, ya, maknanya menunaikan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat nanti, masa dia dijemput untuk masuk ke dalam surga, masuklah ke dalam surga melalui mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Ya Allah, coba ini kemuliaan, ya. Lelaki tak ada diberikan pilihan macam ini oleh Rasulullah. Masuk daripada mana-mana pintu yang kau suka. Tapi seorang wanita yang beriman, dia sholat 5 waktu, dia berpuasa Ramadan, dia jaga kehormatan. Ya, maknanya apa jaga kehormatan? Tidak berzina. Ya. Taat kepada suami. Dan taat itu maknanya bukan taat, tak boleh tak ada masalah dengan suami, tak boleh marah dengan suami. Tak, maknanya tidak membangkang di dalam urusan pada perkara yang bersifat ma'ruf. Maka kalau 4 benda itu dia buat nanti, Allah suruh pilih dia. Kau, ya, kau masuk daripada mana-mana pintu yang kau. Ya. Pada hari kiamat, ahli sorga itu nanti akan dipanggil daripada pintu sorga, pintu amal mereka masing-masing. Mana amal mereka yang paling banyak, yang paling menonjol di dunia, dia akan dipanggil daripada itu. Ada yang dipanggil daripada pintu sholat, pintu sedekah, pintu puasa, pintu amal-amal lainnya. Tapi wanita yang solehah, yang menunaikan 4 wasiat tadi, Rasulullah kata, masuklah dari mana-mana pintu surga yang engkau kehendaki. Nah, maka hadis ini bukan sekedar janji, tetapi peta menuju surga. Ya. 4 perkara ini menjadi jalan utama wanita beriman. Menjaga sholat, ya, adalah tanda hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jaga sholat itu maknanya dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Maka orang yang disebut az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, ya, lelaki yang banyak mengingati Allah, dan perempuan yang dimaksud banyak mengingati Allah ini adalah orang yang sentiasa menjaga sholat 5 waktu. Dia tak pernah lupa daripada Allah, selalu ingat kepada Allah. Ya, maka az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, banyak ramai ulama tafsir mengatakan mereka adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Dan itu tanda hubungan orang itu dengan Allah baik. Yang kedua adalah yang disebut dalam hadis ini, berpuasa Ramadan. Ayat adalah tanda kesabaran dan keikhlasan. As-shaumu nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Dan puasa itu adalah keikhlasan. Sebab apa? Sebab puasa itu bukan amal yang boleh kita pamerkan, boleh kita perlihatkan kepada orang. Sebab berpuasa itu bukan amal, bukan suatu perbuatan, tapi meninggalkan perbuatan.
meninggalkan makan, meninggalkan minum. Jadi tak boleh kita nak perlihatkan kepada orang supaya saya berpuasa, tak boleh. Kalau solat orang lihat, sedekah orang lihat, zakat orang lihat, haji orang lihat, tapi puasa boleh lihat tak? Tak boleh. Ada orang berpura-pura dia lemas macam puasa, tak boleh. Tak ada yang tahu orang tu berpuasa melainkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka berpuasa adalah tanda kesabaran dan keikhlasan. Tapi kenapa di sini tak disebut zakat, tak disebut haji? Sebab zakat ni tak semua orang boleh berzakat. Hanya bagi yang berkemampuan dan mempunyai harta yang mencapai nisab dan sudah sampai kepada haul. Kalau kita gunakan emas, maknanya dia punya sekitar 85 gram emas. Dan itu dia simpan, tak diguna selama 1 tahun. Maknanya dia banyak harta lah yang lain tu, sehingga yang 85 gram ni dia tak guna, dia simpan saja. Itu baru dia kena zakat. Kalau tak punya, tak ada harta yang kena zakat kan, tak wajib. Dia wajib apabila dia punya harta dan harta dia sudah mencapai nisab. Tapi kalau puasa, semua orang boleh buat. Macam mana kalau bulan Ramadan, sebab Rasulullah kata berpuasa Ramadan. Tapi ramai wanita yang pada bulan Ramadan mungkin haid sehingga dia tinggalkan puasa. Tak masalah. Qada pada hari lain dan pahala tak berkurang. Sebab apa? Sebab yang perintahkan untuk tak berpuasa itu adalah Allah. Yang perintahkan untuk pindah pada hari lain adalah Allah. Maka Allah tak akan kurangkan. Dia puasa, dia ganti puasa pada bulan Syawal ke, bahkan pada bulan Sya'ban, seperti Sayyidah Aisyah, dia selalu ganti puasa itu pada bulan Sya'ban. Sebab apa? Sebab bulan-bulan lain sibuk dengan urusan Rasulullah SAW, sehingga tak sempat qada. Dia qada pada bulan Sya'ban. Tak berkurang pahala. Sebab apa? Sebab dia berpuasa kerana perintah Allah. Tak berpuasa juga perintah Allah. Yang kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan. Ialah tanda kesucian hati. Tanda kesucian hati. Kebersihan hati. Sebab hati kalau dia bersih, kehormatan akan terjaga. Hati kalau bersih, akhlak pun terjaga. Hati kalau bersih, mulut pun terjaga. Mata terjaga, telinga terjaga, tangan terjaga, perut terjaga, kaki terjaga, kemaluan terjaga, semua terjaga kalau hati sudah bersih. Yang keempat adalah taat kepada suami, ialah tanda ketaatan kepada perintah Allah. Sebab Allah yang perintahkan melalui Rasulullah SAW kepada wanita untuk taat kepada suami, seperti mana Allah perintahkan kepada suami untuk memberi nafkah, untuk menjaga, untuk melindungi, untuk menjamin kehidupan istri. Jadi masing-masing diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana di sini khitab ataupun hadis ditujukan kepada wanita, maka diperintahkan, di antara perintahnya adalah sesuatu yang khas untuk wanita, yaitu taat kepada suami. Kalau Rasulullah bercakap kepada suami, maka dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan tanda orang yang paling baik bukan orang yang paling banyak solat, bukan yang paling banyak puasa. Apa kata Rasulullah? Khairukum, sebaik-baik kamu kaum lelaki, khairukum li ahli, yang paling baik kepada istri dia, yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah tak kata sebaik-baik kamu kaum lelaki adalah yang paling banyak solatnya, yang paling banyak sedekah. Tak. Khairukum, sebaik-baik
Ya, orang lelaki di kalangan kamu adalah yang paling baik kepada istri dia, kepada keluarga dia. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik orang kepada keluarganya. Ya. Maka daripada sini ramai orang yang kenapa nampak wanita itu disudutkan dan lain sebagainya, direndah. Tidak. Ya, masing-masing ditempatkan oleh Allah dan diberi tanggung jawab di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, sebab suami dan istri adalah dua partner untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu wasiat yang pertama. Nah, nanti untuk yang tambahan syarahan boleh dibaca di dalam kitab. Ya. Baik. Ya. Wasiat kedua. Ya. Sebab kalau saya baca semua nanti tak boleh hatam sehari ini. Ya. Jadi saya akan fokus untuk baca. Syarah pun sebahagian saya ambil daripada yang ada di dalam kitab, ya, dan sebahagian juga saya tambah, ya, huraiannya. Baik, wasiat kedua, wanita solehah perhiasan dunia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan. Ya. Itulah sebab orang mengejar dunia itu sebab apa? Sebab dia adalah perhiasan. Tetapi sebaik-baik, seelok-elok perhiasan dunia bukan harta, bukan kekuasaan, bukan populariti, bukan ini, bukan itu, tetapi sebaik-baik, seelok-elok perhiasan dunia itu adalah wanita soleha. Orang kalau dia ditanya apa perhiasan yang paling mahal di dunia, jawabannya apa? Apa perhiasan yang paling mahal di dunia? Hah? Emas. Ada yang lebih mahal daripada emas? Hah? Permata, diamond. Tapi di sisi Allah wanita salihah lebih berharga, bukan hanya daripada permata, bahkan daripada seluruh perhiasan dunia. Itulah kata Rasulullah, sebaik-baik, seelok-elok perhiasan dunia adalah wanita salihah. Ini adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang wanita. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Bahkan kalau kita lihat semua perhiasan-perhiasan emas, perak dan seumpamanya itu tak bernilai kalau dia tak digunakan oleh siapa? Oleh wanita. Coba kalau letak dalam box saja, di mana keindahan dia, di mana kecantikan daripada perhiasan itu? Tak. Dia akan menjadi elok perhiasan itu kalau digunakan oleh wanita. Apatah lagi kalau wanita itu adalah wanita solehah. Ya. Maknanya semua itu tidak akan bernilai di hadapan nilai daripada seorang wanita solehah. Ya. Dalam lautan perhiasan dunia yang sering memukau mata dan menggugat hati, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perhiasan yang paling berharga bukanlah yang berkilau pada pandangan manusia, tetapi yang bercahaya pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wanita salihah. Ya. Nilai seorang wanita tidak diukur oleh kecantikan wajah atau kemilau dunia yang sementara, tetapi oleh kesolehannya, yaitu hati yang terpaut kepada Allah, tutur yang menenangkan, akhlak yang membimbing, serta jiwa yang memancarkan ketaatan. Jadi wanita salehah bukan hanya perhiasan rumah tangga,
bahkan penentram kehidupan, peneguh iman, serta cahaya yang menyinari perjalanan suami, bahkan generasi yang dibesarkannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya peranan wanita itu lebih besar di dalam kehidupan ini daripada lelaki. Walaupun yang nampak di luar adalah lelaki, tapi lelaki dia tak akan nampak di luar, melainkan dia ada backing daripada sama ada ibu, sama ada istri, sama ada kakak ke adik perempuan. Ya, sehingga kita dengar ya ungkapan mengatakan di balik setiap lelaki yang berjaya ada perempuan yang hebat di belakang dia. Nanti di hadis yang paling akhir kita akan lihat bagaimana ternyata para ulama yang hingga hari ini menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, ulama-ulama besar yang Allah perintahkan untuk kita ikuti, ternyata mereka bukan hanya dilahirkan oleh seorang ibu, tapi dia dijadikan besar, ulama-ulama besar oleh ibu mereka. Kita akan lihat nanti kisah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdul Qadir Al-Jailani, dan imam-imam lain. Ternyata dan mereka bercerita, aku boleh menjadi seperti ini oleh sebab ibu aku. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW memberi penghormatan yang luar biasa, kepada wanita seperti ini, bahwa mereka bukan sekedar anggota keluarga dalam rumah tangga atau anggota masyarakat dalam satu negeri, tetapi anugerah terbesar dunia. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik, seelok-elok perhiasan dunia adalah wanita salihah. Ya. Dunia boleh menawarkan kekayaan, pangkat, kedudukan, dan keindahan yang sementara. Namun ketenangan yang lahir dari seorang wanita salihah adalah nikmat yang lebih dalam berkekalan. Begini, yang diperintahkan untuk banyak berbuat di luar adalah suami, lelaki. Tetapi lelaki tidak akan mampu berbuat di luar, melainkan dia ada kekuatan daripada dalam, yaitu dalam rumah dia. Sama ada istri dia, sama ada ibu dia. Sehingga semua kebaikan yang dilakukan, yang dibuat oleh lelaki atau oleh suami, pahala pasti akan didapati oleh istri. Tapi apa yang dibuat istri dalam rumah, suami belum tentu dapat. Misal saya setiap bulan keluar, yang confirm saya keluar berdakwah 10 hari, saya tinggalkan istri bersama anak 10 hari. Setiap langkah yang dia akan dapat pahala. Tapi apa yang dibuat di rumah, saya tak dapat bahagian. Tapi apa yang saya buat di luar, didapatkan daripada rumah. Ya. Nah, maka ini adalah suatu kehormatan yang, kemuliaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada wanita yang solehah. Ya. Dan saya tak akan mampu misalnya keluar 10 hari kalau istri tak bagi, dia tak tenang, tak izinkan saya keluar. Dia kata, mana aku mampu nak urus anak macam ni, mana saya boleh tenang keluar. Tapi karena ada sokongan, saya boleh berbuat. Nah, maka ada sebuah kisah saya dengar daripada Syekh Habib Ali Ba'asyid, bahwa sebenarnya kejayaan daripada seorang lelaki itu bukan kejayaan dia, tapi kejayaan istri dia atau kejayaan ibu dia di dalam rumah. Nah, pernah ada seorang, dia cerita, ada seorang yang sangat hebat, dia menembak.
menembak apa namanya dia lomba nembak bola yang dilempar itu setiap dia tembak tak pernah tidak mengenai target. Setiap dia berlomba dia selalu menang. Dia balik dia bawa hadiah pulang kepada isteri dia, bercerita aku selalu berjaya menang, hebat menembak. Kata isteri dia, yang hebat bukan kau bang, aku. Yang menang tu bukan kau, tapi yang menang tu adalah aku. Maka suami kata, macam mana aku yang menembak, aku yang hebat, kenapa pula kamu yang menang? Ya, isteri itu tak, aku yang menang. Nanti aku akan buktikan bila kamu akan lomba lagi. Aku akan buktikan kalau yang menang itu adalah aku, bukan kamu. Akhirnya masa tiba untuk berlomba. Ya. Dan dia nak keluar rumah. Isteri nak buktikan kalau yang menang itu adalah dia, bukan suami. Akhirnya dia kata, nak pergi mana bang? Saya nak pergi lomba. Dia, kau tengok sana di peti ais ada sesuatu tak di sana? Tengok tu susu anak, tengok ni, dibuat kepala suami dia pening. Maknanya dibuat kacau dia punya hati. Sehingga dia keluar rumah, dia tak tenang, pikiran tak fokus, hati tak macam. Sehingga apabila dia tiba masa berlomba, dia tembak tak ada satu pun yang terkena. Siapa? Sebab tak fokus. Dia balik rumah dan dalam keadaan muka yang bersedih, dan dia kata apa? Kau betul, katanya. Bukan aku yang menang, tapi kamu yang menang. Selama ni aku menang sebab kau yang beri ketenangan kepada aku. Selama ni aku berjaya sebab kau yang menyokong aku. Ya. Itulah kehebatan daripada yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada seorang wanita. Ya. Nah, tapi apa ukuran seseorang wanita itu dikatakan soleha? Tentu seperti hadis pertama tadi itu sudah masuk dalam kategori orang-orang yang soleha, tetapi di luar itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di luar, yang paling menandakan kesolehan seseorang wanita itu adalah marwah, ya. Dan marwah itu ada pada sifat, nama dia sifat malu. Mungkin saya baca sedikit muka surat 16. Marwah wanita salihah. Marwah bagi wanita salihah adalah seperti mahkota yang menghiasi ratu. Jika ia hilang, hilanglah keindahan sejatinya. Islam memuliakan wanita dengan menjaga kehormatannya, bukan mengekangnya, tetapi melindunginya agar tidak menjadi permainan pandangan dan hawa nafsu dunia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan wanita yang salihah adalah yang tahu di mana letak kehormatannya. Dia tidak menukar harga dirinya dengan sanjungan manusia. Dia tidak menggadaikan auratnya demi perhatian dunia, dan tidak menukar malu dengan kebebasan palsu. Ya. Orang-orang yang berbicara tentang kebebasan dan lain sebagainya mungkin memandang wanita muslimah itu dikurung, dikekang, dibungkus macam tu. Tapi itu adalah bentuk daripada kemuliaan, bentuk daripada Allah memelihara, menjaga, melindungi. Ya, bukan mengekang. Nah, ingatlah Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali kebaikan. Maknanya dengan kebaikan. Maknanya dia akan sentiasa membawa kebaikan. Nah, rasa malu adalah tanda iman. Coba, orang kalau dia sudah tak ada rasa malu, apa yang akan kita lihat dalam kehidupan dia? Semua keburukan akan dia buat. Sebab tak ada rasa malu. Tapi selagi orang tu jaga dia punya rasa malu, maka rasa malu itu akan menuntun dia kepada akhlak yang mulia. Maka apabila malu hilang dari seorang wanita, maka pudarlah cahaya iman dan kesolehannya. Nah, namun malu yang dimaksud bukanlah ketakutan atau rendah diri, tetapi malu kerana menghormati diri di hadapan Allah.
malu berbuat dosa, malu menampakkan yang tidak layak, malu melanggar perintah Allah. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu, perbuatlah sesuka hatimu. Nah, ungkapan ini, hadis ini bukan izin untuk berbuat sesuka hati, melainkan ini adalah peringatan keras. Kata Rasulullah, "Idza lam tastahi," kalau kamu tak ada rasa malu, buat sesuka hati kamu. Ini bukan perintah, bukan izin untuk berbuat sesuka hati, tapi ini adalah peringatan keras yang maknanya jika rasa malu telah tiada, maka dosa akan menjadi perkara biasa. Ya, jika malu telah tiada, maka dosa akan menjadi perkara biasa. Ya. Nah, sehingga kehormatan seorang wanita itu terjaga. Nah, oleh sebab itu, benda yang paling menonjol dalam kisah Sayyidah Maryam, sini ada kisah teladan, yaitu Maryam binti Imran, yang disoroti oleh Al-Quran adalah apa daripada Sayyidah Maryam, yaitu menjaga kehormatan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu firman Allah? Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Di sini Sayyidah Maryam banyak buat benda, ibadah, zikir dan lain, tapi yang di-highlight oleh Al-Quran adalah hasanat farjaha, menjaga kehormatannya. Dan menjaga kehormatan adalah ibu dia adalah ada rasa malu. Bayangkan kalau orang dah tak ada rasa malu, aurat pun dia buka, tak ada rasa malu. Ya, perbuatan maksiat dipertontonkan, tak ada malu. Ya, maka Allah memuji Sayyidah Maryam sebab dia menjaga kehormatannya. Wa Maryam, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Ya, maka Allah berikan kurnia besar. Maknanya Maryam tidak tergoda oleh dunia. Dia menjaga dirinya dengan kesendirian, mengabdikan hidup untuk ibadah, dan kerana kehormatannya Allah mengabadikan namanya sebagai simbol kemuliaan wanita sepanjang zaman. Di sini ada sedikit saya baca, renungan jiwa, kecantikan sejati, muka surat 20, kecantikan sejati bukan pada wajah yang dihias, tetapi pada hati yang dipelihara dari noda. Wanita salihah tidak perlu menukar aurat dengan kemewahan dunia, kerana aurat bukan sekedar kain, tetapi kehormatan yang Allah titipkan. Ketika dunia memandang rendah kesopanan, wanita surga tetap menegakkan marwahnya, sebab dia tahu di sisi Allah dialah permata yang dijaga oleh malaikat. Baik, wasiat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam kaitan membangun keluarga yang harmoni. Ya, maka ada nasihat khas untuk wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka," kepada seorang sahabat, "Ala ukhbiruka." Ya, dia berkata kepada Rasulullah, bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ala ukhbiruka, maukah aku kabarkan kepadamu bi khairi ma yaknizul mar, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, sebaik-baik simpanan." Ya, maknanya sesuatu bekalan yang paling baik, yaitu apa? Al mar'atus salihah. Dan mar'ah di sini yang dimaksud adalah itu istri, istri yang salihah, wanita yang salihah. Apa tanda dia? Idza nazara ilaiha sarrathu. Ya, apabila suaminya memandangnya, dia menyenangkannya. Maknanya hati dia terasa sejuk. Ya. Apabila suaminya memerintahkannya, dia menaatinya. Tapi perintah di sini dalam perkara ma'ruf. Ya, dalam perkara ma'ruf, bukan pada keburukan-keburukan. Ya. Dan apabila suaminya tiada di sisinya, dia menjaga kehormatan diri dan
harta suaminya. Nah, maka makna dia hadis ini adalah sebaik-baik penyokong, ya, pendamping, penguat bagi seseorang lelaki adalah al-mar'atus salihah. Ya, ini seperti yang kita jelaskan sebentar tadi, bahwa seorang suami dia tidak akan pernah berjaya di dalam menjalankan semua kewajiban dia di luar di dalam rumah tanpa sokongan daripada seorang istri, ya, seorang istri. Maka hadis ini menggambarkan bahwa wanita yang solehah adalah sebaik-baik harta dunia, ya, atau kalau dalam bahasa hadis yakinis ini adalah sesuatu yang disimpan, dan yang disimpan itu adalah sesuatu yang berharga. Maknanya sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang adalah wanita yang solehah, istri yang solehah. Kita lihatlah bagaimana, ya, kalau kita melihat kepada teladan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat kepada peranan daripada Sayyidah Khadijah di dalam, ya Allah, ya, perjuangan Sayyidah Khadijah di dalam menyokong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tatkala semua orang mendustakan Rasulullah, ada seorang istri yang menguatkan Rasulullah. Tatkala Rasulullah balik daripada Gua Hira, selepas menerima wahyu pertama dan merasa takut sebab ada benda baru yang dialami dalam hidup Rasulullah, menggigil Rasulullah rasa takut, yang memberikan ketenangan siapa? Sayyidah Khadijah. Rasulullah khawatir, kata Sayyidah, jangan khawatir, Allah tidak akan mencelakakan engkau. Ya. Ya. Sehingga setiap kebaikan yang kita dapati di dalam Islam ini, pahala akan terus mengalir juga kepada Sayyidah Khadijah, karena memiliki peranan yang sangat besar di dalam perjuangan Islam, utamanya dalam masa-masa awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu wasiat yang ketiga. Nah, baik, di sini saya akan baca sedikit muka surat 24, teladan agung Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ke surat 24, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Abi Thalib ini bukan orang kaya, bukan orang yang berada, bukan orang yang, ya, bahkan mahar yang diberikan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah itu hanya punya perisai perang itu saja yang dipunya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tak ada cincin, tak ada berlian, tak ada permata. Nah, sehingga mereka hidup di rumah yang kecil. Bayangkan, anak seorang nabi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar raja, bahkan menguasai dunia. Maknanya dunia itu di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utitu mafatihil ard, aku diberi oleh Allah kunci bumi ini. Maknanya apa yang aku nak daripada dunia ini aku boleh ambil. Ya, tapi Rasulullah memilih kesederhanaan. Bahkan anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putri kesayangan Rasulullah pun hidup dalam keadaan sederhana. Ya, mereka hidup di rumah yang kecil dengan perabot yang seadanya. Fatimah menggiling gandum hingga tangannya terkadang terluka, sebab giling itu dengan tangan, gandum itu keras. Ya. Ya. Membawa air hingga pundaknya terasa berat, namun tidak pernah mengeluh. Ya. Dan mengurus anak dan suami masa itu mungkin tak banyak di rumah, sebab apa, hari-hari berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu adalah masa awal dakwah Islam yang memang semua sahabat
sentiasa berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua tanggungjawab rumah itu dibuat oleh Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidina Ali pun merasa kesian kepada Sayyidah Fatimah. Ya, sebab nak bagi dia pembantu pun, ya, nak bagi dia bibi pun tak ada. Sehingga Sayyidina Ali meminta kepada Sayyidah Fatimah supaya apa? Supaya meminta kepada ayahnya, kepada Rasulullah, untuk diberi seorang pembantu. Maka suatu hari Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Fatimah, mintalah kepada ayahmu seorang pembantu agar engkau tidak terlalu penat, tidak terlampau penat." Kenapa minta kepada Rasulullah? Sebab selalunya dalam perang ada tawanan perang yang akan jadi hamba sahaya, itu dibagi kepada sebagai ghanimah harta rampasan perang. Maka Sayyidah Fatimah pun datang menemui ayahnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai ayahanda, boleh tak bagi saya seorang pembantu nanti jika ada perang, ada tawanan perang, hamba saya, boleh tak bagi saya seorang yang bantu saya di rumah? Namun baginda sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum lembut kepada Sayyidah Fatimah dan berkata dan bersabda, "Ala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadimin." Apa yang dibagi oleh Rasulullah? Rasulullah kata, "Maukah aku adulluki, tunjukkan, ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Maukah aku beri sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Tusabbihina salasan wa salasin, wa tahmidina salasan wa salasin, wa tukabbirina arba'an wa salasin, hina ta'khuzina madja'aki." Apa yang diberi oleh Rasulullah? Bukan diberi seorang pembantu, bukan diberi seorang hamba sahaya, dia hanya diberi zikir saja. Apa kata Rasulullah? Mau tak aku beri sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Yaitu apa? Kau bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 34, ya, 34 sebelum tidur. Sebelum tidur. Ini adalah antara amalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan. Ya, saudara, mungkin tak banyak, tak ramai, mungkin daripada 1000, mungkin ada satu orang yang amalkan hadis ini, yaitu bertasbih sebelum tidur. Selalunya kita bertasbih selepas sholat. Tapi yang sebelum tidur tak ramai yang melakukan itu. Padahal ini adalah hadiah spesial daripada Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah dan kepada seluruh umat Islam. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila istri dia pulang, ya, kepada suaminya dan berkata, ada pembantu tak yang Rasulullah bagi kepada kamu? Kata Sayyidah Fina, tak ada bang. Rasulullah hanya bagi aku zikir 30, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 sebelum tidur. Maka kata Sayyidina Ali, selepas aku dengar itu, aku tak pernah selama hidup aku tinggalkan zikir itu. Bahkan masa perang pun aku tak pernah tinggalkan, kata Sayyidina Ali. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mau kepada anak, kepada putrinya, bahkan kepada umatnya untuk mendapat kemudahan dunia, tetapi Allah ingin memberikan kemudahan yang sebenar, yaitu kemudahan di akhirat nanti. Ya. Baik, terus wasiat yang keempat, itu hadis yang keempat. Ini hadis yang mungkin banyak ramai yang orang banyak salah faham di dalam atau gagal faham di dalam memahami hadis ini. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha."
Ya, seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, nescaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami ke atas istrinya. Riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Baik. Hadis ini banyak atau ramai orang yang salah faham, sehingga mereka memandang seolah-olah Islam merendahkan martabat wanita dan menjadikan suami sebagai tuan, ya, yang mesti ditaati secara mutlak, ya, atau yang mesti disembah. Tidak. Hakikatnya pemahaman yang sahih terhadap hadis ini perlu dilihat dari beberapa sudut. Maknanya untuk paham kita melihat dari beberapa sudut. Yang pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan istri untuk sujud kepada suami. Oleh sebab itu Rasulullah memulakan dengan seandainya, sekiranya, ya, aku memerintahkan. Nah, ini adalah suatu ungkapan yang menunjukkan sebenarnya tujuan dia adalah ingin menjelaskan besarnya hak suami terhadap istrinya. Ya, bukan benar-benar memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, jadi ini adalah suatu bahasa, gaya, cara penyampaian di dalam ilmu balaghah yang bermaksud tujuan lain. Seperti orang mengatakan, kalaulah aku mampu, misal seseorang mengatakan, kalaulah aku mampu menyerahkan nyawaku demi ibu bapakku, pasti aku akan melakukannya. Apakah itu maknanya dia kena korbankan, dia kena keluarkan, dia kena korbankan nyawa dia? Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah gambaran besarnya jasa dan pengorbanan mereka. Ya. Nah, maka itu yang pertama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan. Yang kedua, besarnya hak suami tidak berarti suami lebih mulia daripada istri. Karena hak itu selalu berimbang dengan kewajiban, tanggung jawab. Makin besar hak, makin besar tanggung jawab. Ya, maka di dalam agama kaedah kullu tasyrif, setiap kemuliaan yang diberi kepada seorang hamba itu adalah taklif, itu adalah tanggung jawab. Makin seseorang diberi kemuliaan di dunia, maka makin besar tanggung jawab dia. Ya. Nah, maka besarnya hak ini menandakan besarnya tanggung jawab daripada seorang suami kepada istri dia. Nah, sehingga istri diperintahkan untuk taat dalam makna menyokong sepenuhnya suaminya. Nah, maka Islam menetapkan hak dan tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri. Nah, maka untuk membangun keharmonian di dalam keluarga, maka masing-masing diberi wasiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri diberi wasiat, lelaki pun diberikan wasiat. Wasiat kepada wanita adalah tadi, lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ya, tapi masing-masing lelaki pun. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ada hak, ada tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri. Ya, bukan menandakan suami itu lebih mulia, lebih tinggi. Kemuliaan di sisi Allah itu bukan dengan gender, dia lelaki, dia perempuan, bukan. Kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi di sini dalam konteks Rasulullah makna menjelaskan hak dan tanggung jawab. Ya. Nah, maka jika terdapat hadis yang menegaskan besarnya hak suami, nah,
terdapat juga banyak nas yang menekankan kewajiban suami terhadap istrinya. Nah, seperti tadi Rasulullah SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik orang di kalangan kamu adalah yang paling baik kepada istri dia. Al-ahl itu memang makna dia kalau diterjemah adalah keluarga, tapi yang dimaksudkan lebih khas adalah istri. Ya. Adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya. Nah, maka ini menandakan bahwa suami diberikan hak yang besar, itu maknanya dia diberikan amanah dan tanggung jawab yang besar. Ya. Nah, maka seorang suami bukanlah pemerintah. Ya. Bukanlah pemerintah yang boleh bertindak sesuka hati. Nah, ini yang saya kata banyak disalahfahami bahkan oleh kaum lelaki, sehingga itu dia gunakan, kamu diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada aku. Bahkan Rasulullah kata, sekiranya Rasulullah perintahkan untuk sujud, maka kamu diperintah sujud kepada aku. Banyak lelaki yang menyalahgunakan hadis itu untuk memberikan tekanan kepada istri dia. Apabila dia bergaduh, dia gunakan itu sebagai, tidak. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, tetapi sebaliknya ia adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah kemuliaan. Tapi coba, pemimpin memang diberikan kemuliaan, tapi tanggung jawab dia macam apa coba? Ya, dia memimpin satu negara. Setiap rakyat yang dia pimpin, Allah akan tanya pada hari kiamat, kamu dah disejahterakan atau tidak? Maka Sayyidina Umar tuh Masya Allah takut luar biasa. Dia kata, sekiranya aku berada di Madinah, kemudian ada seekor kuda ataupun binatang yang tergelincir kerana jalan yang aku tidak baiki, aku khawatir aku akan ditanya di hari kiamat tentang itu. Itulah besar amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Nah, maka itu adalah tanggung jawab untuk memelihara. Ya. Dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk memelihara, menyayangi, membimbing keluarganya dengan penuh takwa. Nah, baik. Poin yang ketiga adalah hadis ini menekankan penghargaan terhadap amanah dan tanggung jawab. Istri diperintahkan untuk menghargai, memberikan penghargaan terhadap amanah tanggung jawab suami. Dan suami pun diperintahkan untuk menghormati, menghargai kebaikan yang dilakukan oleh istri dia. Sebab semua yang dibuat oleh istri di rumah itu adalah bentuk daripada ihsan. Ihsan, ya, bukan kewajiban. Bahkan kalau kita berbicara dengan fiqh, memasak bukan kewajiban istri. Menyusui bahkan bukan kewajiban istri. Membasuh itu juga bukan kewajiban istri. Tapi kalau istri buat, itu adalah ihsan semata. Ya, ihsan semata. Ya. Nah, tapi itu juga tak boleh kita fahami. Nanti kata kepada agama tak wajibkan kepada aku masak, tak wajibkan kepada aku membasuh, tak wajibkan kepada aku itu. Nanti suami boleh kata kalau macam itu aku cari yang lain lah. Nah, maknanya dalam kehidupan sosial itu tak boleh, kehidupan itu tak boleh hanya kita gunakan hukum fiqh, tapi juga hukum sosial, ya, hukum bermasyarakat, hukum ni. Ya, maknanya berlandaskan kepada ihsan, bukan berlandaskan kepada apa kewajiban kau dan apa hak aku. Sebab ramai orang yang mengatakan kau tak berikan aku hak, yang macam tu juga kau tak tunaikan kewajiban. Jadi saling menuntut. Kalau saling tuntut sudah tak akan selesai. Ya. Nah, maka saling memberi, saling menghormati. Ya. Nah, maka hadis ini menekankan sebenarnya ingin Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah ingin seorang wanita menghargai amanah dan tanggung jawab suaminya. Ya. Nah, tetapi bukan perintah untuk taat secara mutlak. Sebab Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang membawa kepada maksiat. Nah, kemudian yang keempat, poin yang keempat yang mesti kita fahami dalam hadis ini adalah
bahwa hubungan suami istri bukan hubungan tuan dan hamba. Itulah sebab Allah berfirman apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kamu wahai suami-suami dengan istri-istri kamu dengan cara yang baik. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, coba bayangkan, Rasulullah menggambarkan seorang wanita itu diciptakan daripada apa? Daripada tulang rusuk. Tulang rusuk itu kata Rasulullah bengkok. Nah, kata Rasulullah, itulah sifat daripada perempuan. Maknanya ada benda-benda yang memang terkadang lelaki tak boleh faham. Ya. Bahkan dah puluhan tahun pun berkahwin dengan istri dia macam tak faham juga. Ya. Dan di sana lelaki sering dibuat pening secara tiba-tiba. Nah, macam mana nak Rasulullah SAW mengajarkan berhadapan dengan sifat seperti itu? Kata Rasulullah, al-mar'atu khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diumpamakan, diciptakan daripada tulang rusuk. Ya, dan tulang rusuk itu bersifat bengkok. Kalau kamu nak luruskan, ya, kalau kamu nak luruskan, dia akan patah. Dia akan rosak. Maknanya kalau kamu menggunakan kekerasan untuk membetulkan mungkin perilaku, perangai dan lain sebagainya, akhlak dengan keras, maka hubungan kamu akan rosak, patah. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan tetap bengkok, dia akan tetap macam tu. Jadi di sini solusi dia apa? Kata Rasulullah, fastausu bin nisa'i khairatah. Berbuat baik saja kepada kamu perempuan. Berbuat baik saja. Fastausu bin nisa'i khairat. Ya, maknanya kamu nak ubah macam ni, nak buat dia seperti apa yang kamu kehendaki, tak boleh. Ya, sebab apa? Sebab kalau boleh kita umpamakan, wanita itu seperti bunga mawar, tapi dia berduri. Ya. Kalau tak pandai memegang dia, yang kita dapati adalah duri saja yang tertusuk. Ya. Tapi kalau kita pegang dengan perlahan, kita tahu di mana kita, justru yang akan kita dapati adalah apa? Harum wanginya bunga mawar. Itulah makna fastausu bin nisa'i khaira. Sudah bersikap lembut saja kepada mereka, bersikap baik saja kepada mereka. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah, kalau Sayyidah Aisyah terkadang cemburu sehingga marah, itu Rasulullah tak ambil apa? Tak ambil hatilah. Maknanya apa? Terkadang memang perempuan marah secara tiba-tiba, tak tahu sebab. Suami dia fikir apa dia sebab. Ya. Ya. Rasulullah kata apa? Kalau Rasulullah Sayyidah Aisyah tengah marah, aja aki syaitanuki, syaitan kamu tengah datang ke? Ya. Sayyidah Aisyah terus bertanya, maknanya dia kena alihkan dia punya pikiran. Aja aki syaitanuki katanya. Syaitan kamu tengah datang kan? Sayyidah Aisyah, awali syaitan ya Rasulullah. Aku ada syaitan ke ya Rasulullah? Semua orang ada syaitan yang diwakilkan, yang ditugaskan kepada dia. Wa anta ya Rasulullah, bahkan engkau juga ya Rasulullah. Ada. Nah, maka diajak dialog dengan Rasulullah, dibagi sesuatu tajuk yang membuat pikiran dia sibuk. Supaya apa? Supaya dia lupa rasa marah tu. Atau kadang-kadang Rasulullah SAW, sebab kalau dilayan terus, apa awak ni marah-marah tak jelas, marah-marah tiba-tiba apa? Kalau macam tu, makin meledaklah, makin meletuplah dia punya marah. Maka kena dialihkan Rasulullah cara itu. Itu makna fastausu bin nisa'i khaira. Kali Rasulullah SAW, Rasulullah masuk rumah, tengok Sayyidah Aisyah marah. Rasulullah kata, dia gosok hidung Sayyidah Aisyah. Kamu marah ke? Digosok hidung Sayyidah Aisyah. Maknanya apa? Diajak bercanda, bergurau, dan jangan dilayan. Sebab marah itu seperti api. Kalau suami ikut marah, maka terbakarlah semua. Jadi mesti ada yang mampu menjadi air. Suami marah, istri kena jadi air. Istri marah, suami kena jadi air. Jangan dua-dua jadi air. Kalau tu berkobarlah rumah tu. Ya. Jadi perang dunia ketiga jadi. Ya. Maka ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, Rasulullah Allah suka berfirman apa? Hunna libasun lakum. Mereka adalah pakaian bagi kamu wahai para suami.
Wa antum libasun lahun, dan kamu pula adalah pakaian bagi mereka. Maknanya di sini ada kesamaan. Ya. Pakaian melambangkan hubungan yang saling melindungi, bukan satu saja, tetapi saling melindungi. Ya, saling menenangkan, saling menutupi kekurangan dan menghiasi antara satu sama lain. Jadi rumah tangga dalam Islam itu dibina atas kasih sayang, yaitu mawaddah, rahmah, dan atas dasar penguasaan, bukan atas dasar penguasaan atau penindasan. Ya. Nah, jadi kesimpulan hadis ini bukan bertujuan untuk merendahkan martabat wanita, tetapi ingin menegaskan bahwa keharmonian rumah tangga hanya dapat dicapai apabila setiap pihak menghormati hak tanggung jawab pasangannya. Maka di dalam Al-Quran Allah berpesan apa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan engkau pernah melupakan kebaikan, ya, kebaikan kalian, kebaikan kamu, kebaikan sesama kamu. La tansawul fadla bainakum. Kalau ada yang tidak kita suka daripada pasangan kita, jangan fokus kepada apa yang kita tak suka, lihat kepada apa kebaikan-kebaikan dia. Sebab kalau yang kita fokus adalah pada kekurangan dia, maka akan terus sakit hati teruslah. Maka Allah berpesan, fokus pada kebaikan, bukan pada kekurangan. Kekurangan itu hanya Allah beri untuk kita saling lengkapi, saling sempurnakan, bukan untuk kita saling korek kita punya kekurangan. Ya. Nah, ini makna hadis ini. Jadi ini adalah wasiat, hanya wasiat kepada pihak wanita untuk menghargai pengorbanan, tanggung jawab daripada suami. Ya. Baik, wasiat yang kelima. Di sini juga ada kisah-kisah teladan saya sebutkan, nanti ya boleh dibaca. Ya, wasiat kelima, sabar dan ridha dalam ujian. Baik. Dalam hidup ini yang mesti kita fahami, hidup ini bukan tempat mencari kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang bersifat duniawi. Jadi bukan itu hakikat kehidupan dunia ini. Ya. Tetapi hakikat dunia ini, kehidupan dunia ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua apa yang Allah beri kepada kita itu adalah ujian. Kebaikan yang Allah beri adalah ujian. Keburukan yang Allah takdirkan adalah ujian. Ibadah kita adalah ujian. Maksiat kita adalah ujian. Dan Allah nak lihat apa yang kita buat dalam ujian itu. Nah, maka untuk boleh selamat daripada semua ujian itu, orang mesti punya yang bernama sifat sabar. Maka Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita, in syi'ti sabirti walakil jannah. Jika engkau mau, bersabarlah dan bagimu surga. Maknanya aku jamin surga untukmu. Kemudian Rasulullah bersabda, ma yusibul muslimu, tiada seorang muslim pun yang ditimpa min nasab, keletihan, wala wasab, ya, atau penyakit, wala ham, atau kesedihan, wala huzn, atau kesusahan, wala adha, atau gangguan, wala gham, atau kesempitan, hatta syaukati tushaki yushakuha, ya, atau bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosanya. Jadi konsep dia macam ni. Allah itu mempunyai sifat pengasih dan penyayang, dan amat pengasih dan penyayang kepada orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman itu tak terhingga.
Sehingga sebenarnya Allah tak mau nak sakiti hamba dia, tapi kerana hidup dunia ini adalah ujian, dan ujian itu menuntut ada sesuatu yang menyakitkan, memberatkan, tapi Allah selalu ganti. Kalau Allah menimpakan sesuatu yang menyakitkan, Allah selalu ganti. Ya, Allah bagi ganti. Ya. Ya, dengan kebaikan. Sehingga apabila dia bersedih, dosa dia dihapus. Dia merasa kesulitan dalam hidup, dosa dia dihapus. Dia merasa sakit, dosa dia hapus. Dia merasa takut, dosa dia dihapus. Subhanallah. Ya. Nah, maka bahkan di dalam kehidupan berkeluarga, ya, perkawinan itu perlu kepada kesabaran yang ekstra, ya, bukan yang regular, ya, tetapi yang apa? Yang size dia apa? Ya, ada yang regular, ada yang large, ada yang ekstra. Nah, maka dalam berkeluarga itu perlu kepada kesabaran yang ekstra, ya, yang extra large, ya. XL. Sebab kita diuji bukan dengan orang lain, tapi diuji dengan pasangan kita, diuji dengan anak kita, diuji dengan keluarga terdekat kita. Suami adalah ujian kepada istri, istri adalah ujian kepada suami, anak adalah ujian kepada orang tua, dan orang tua adalah ujian. Semua adalah ujian, dan ujian daripada orang-orang yang paling dekat itu lebih berat daripada ujian daripada orang lain. Sebab apa? Hari-hari berjumpa. 24 jam. Sehingga akhlak seseorang itu akan terlihat apabila sudah berjumpa 20 jam. Orang mungkin sebelum dia berkahwin, berjumpa sesekali masa, dia boleh sembunyikan dia punya keburukan, kekurangan dan lain sebagainya, sehingga dia nampakkan kebaikan-kebaikan saja. Tapi apabila dah satu rumah 24 jam, apa yang boleh disembunyikan? Tak boleh. Maka di sanalah akan teruji dia punya akhlak. Di sanalah akan teruji dia punya kesabaran. Maka seseorang kalau dia tidak punya kesabaran, hilang, ya, kemampuan dia untuk hidup dengan baik. Nah, maka sabar adalah mahkota bagi wanita beriman. Nah, di sini saya akan sebutkan satu kisah, ya, bahwa sabar adalah jalan pintas menuju surga. Ya. Sabar ialah jalan pintas menuju surga. Dengarlah kisah ini tentang seorang hamba sahaya berkulit hitam yang bernama Su'airah al-Asadiyah, muka surat 38. Yang bernama Su'airah al-Asadiyah, yang diuji dengan satu penyakit. Ya. Secara medik nama dia epilepsi atau sawan, ya, yang kejang-kejang tuh. Ini adalah satu contoh ujian. Tapi tengok nanti apa yang Rasulullah SAW sabdakan kepada dia. Dan apabila perempuan ini, apabila penyakit sawan dia datang, maka terkadang dia kejang-kejang tuh terbuka, terlihat auratnya. Maka dalam keadaan itu pun dia bimbang dengan penyakit dia yang selalu datang, dan bimbang terhadap kehormatan dia. Lalu dia berikhtiar, berupaya untuk mendapat kesembuhan, berobat dengan datang kepada Rasulullah. Ya. Lalu Su'airah datang menemui Rasulullah SAW, memohon agar baginda berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan penyakitnya. Ya, dia pergi berobat, ya, dengan cara meminta doa. Doa adalah bahagian daripada obat. Ya. Tapi Rasulullah SAW bersabda apa? Rasulullah memberikan dua pilihan. Ya, Rasulullah berikan dua pilihan. Baginda bersabda apa? In syi'ti sabirti walakil jannah, wa in syi'ti
da'autullaha laki fayashfiki. Jika engkau mau, ya, maka bersabarlah atas penyakit itu. Maka walakil jannah. Aku jamin 100% kau masuk surga, kata Rasulullah. Yang kedua, jika engkau mau, aku doakan sehingga Allah sembuhkan. Tapi ya aku tak jamin kamu masuk surga. Maknanya kau pandai-pandailah cari jalan menuju surga. Cari jalan sendiri masuk surga. Tapi kalau yang pertama, aku jamin 100%. Nah, ini kalau kita dibagi pilihan macam itu, kita pilih yang mana? Nah, bersabar, jamin surga, aku doakan, terus sembuh. Ya, tapi wanita ini Masya Allah, pilihannya luar biasa. Dia kata apa? Asbir ya Rasulullah. Aku pilih yang pertama ya Rasulullah. Ya, maka Ibnu Abbas apabila dia berjalan bersama muridnya Atha bin Abi Rabah, dia kata apa? Mau tak aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita ahli surga, bidadari surga yang tengah berjalan sekarang di muka bumi. Atau dia mau tunjukkan kepada aku mana? Kata kau tengok tak perempuan hitam itu? Ya. Itu adalah ahli surga. Kemudian diceritakanlah kisah dia bersama Rasulullah. Baik. Apa yang kita pahami daripada hadis ini? Pertama, mungkin sebagian orang kalau macam tu bersabar tu maknanya kita tak berubat kah? Bukan itu yang dimaksud. Nah, tadi perempuan tu datang berubat kepada Rasulullah. Itu ada ikhtiar. Maknanya kita tetap berubat. Tapi kalau tak dikurniakan kesembuhan, maka di sanalah tetap bersabar. Itu letak dia. Bukan maknanya kalau macam tu payah kita, tak payah kita pergi hospital, tak payah. Tidak. Maksud dia sebab ini, sebab wanita ni pun dia berikhtiar, dia datang kepada Rasulullah berubat. Kalau sekarang orang datang kepada dokter atau datang hospital. Kalau perempuan datang kepada Rasulullah. Nah, dia berikhtiar. Tapi tidak semua orang yang berikhtiar itu ikhtiar dia berjaya. Ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Kalau sembuh, alhamdulillah. Kalau tak sembuh, maka di sanalah bersabar. Kalau orang bersabar, maka tawaran itu berlaku kepada semua orang. Nah, tapi kalau tak sabar juga, maknanya kamu mau saya doakan sekarang supaya sekarang kamu sembuh, aku doakan juga. Tapi aku tak jamin surga. Maknanya Rasulullah memberi kesabaran itu, maknanya tetap berikhtiar, tidak menggunakan cara yang yang tidak natural lah, maknanya yang tidak alami, ya. Maknanya pesan hadis ini, kalau diberi ujian, kita tetap berikhtiar, ujian penyakit tetap berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Tapi kalau belum dikurniakan kesembuhan, maka di sanalah sabar. Maka tawaran Rasulullah itu untuk bersabar tetap berlaku. Nah, maka di sini dia tak berpikir lagi, aku pilih yang pertama ya Rasulullah, bersabar. Nah, apakah yang dimaksud dengan walakil jannah ini hanya orang yang diuji dengan penyakit? Tak, semua bentuk ujian kalau orang bersabar, maka tawaran Rasulullah itu tetap berlaku. Ya, tapi ini adalah satu case, dia diuji dengan satu penyakit, dan tentu orang akan diuji dengan ujian lain. Tapi kalau dia bersabar, maka walakil jannah. Ada dua orang yang datang kepada Rasulullah meminta doa, seorang perempuan dan seorang lelaki. Di sini terlihat ternampak kekuatan seorang perempuan. Perempuan yang tadi Suhairah, dia minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku. Rasulullah beritakan tawaran, kalau kamu sabar, aku jamin surga. Maka dia pilih, saya pilih yang pertama ya Rasulullah. Seorang lelaki datang, ya Rasulullah, seorang lelaki buta datang kepada ya Rasulullah, doakan supaya aku boleh melihat lagi ya Rasulullah. Rasulullah beritahu tawaran, in syi'ta sabar, kalau kamu mau bersabar, aku jamin surga. Tapi kalau kamu mau, maknanya tak boleh bersabar, aku doakan sehingga Allah sembuhkan. Apa pilihan lelaki ini? Sudah ya Rasulullah, doakan saja aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berdoa supaya disembuhkan. Tengok, pilihan wanita tadi itu menggambarkan kekuatan dia yang luar biasa. Ya. Nah, maka maknanya kesabaran adalah jalan pintas, ya, shortcut
atau jalan tol menuju surga. Makin berat ujian seseorang, maka makin luas jalan dia menuju surga. Tapi bukan makna itu kalau macam itu, ya Allah bagi ujian yang berat. Tidak, bukan kita yang minta diuji oleh Allah, tapi Allah yang akan memberikan ujian mengikut kepada kemampuan kita. Oleh sebab itu, makin orang itu dekat kepada Allah, makin besar dia punya ujian. Maka orang yang paling berat dia punya ujian adalah para nabi, para wali, orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh. Nah, baik. Tapi ingat, selalu di balik ujian itu selalu ada sebenarnya Allah nak beri sesuatu yang besar. Yang penting orang mau bersabar saja. Nah, oleh sebab itu rumusan dia adalah di dalam menghadapi cobaan hidup ini adalah apabila kita diuji dengan sesuatu oleh Allah, jangan fokus dengan ujian itu, tapi fokuslah kepada Allah nak beri apa aku. Tunggu, nantikan Allah nak beri apa kepada aku. Pasti nanti ada sesuatu yang besar, ya. Contoh di sini ada kisah teladan, saya sebutkan di sini ada istri Firaun, yaitu Asia, yang diuji dengan suami. Ya, suami ini bukan kaleng-kaleng, suami dia adalah Firaun, tapi dia boleh bertahan di dalam iman, mempertahankan imannya, sehingga Allah bagi dia balasan besar. Ya Pak, Rabbi ibnili baitan fil jannah, ya, buatkan aku rumah di surga. Allah buatkan dia rumah di surga. Ya. Nah, kemudian ada muka surah 43 di sini ada yang last, pas itu kita rehat berapa menit. Ya. Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah istri Rasulullah SAW. Dia pernah melalui ujian yang amat berat. Nah, beliau antara sahabat yang berhijrah ke Habasyah bersama suaminya. Ya. Setiba di sana, suaminya murtad. Ya, bayangkan seorang wanita berhijrah bersama suaminya, suaminya meninggalkan dia dan murtad. Ya, bayangkan seorang wanita asing di negeri yang jauh ditinggalkan tanpa pelindung. Namun Ummu Habibah tetap teguh dalam iman, ya, bersabar, maka Allah gantikan kesedihannya dengan kemuliaan yang besar, yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengutus Raja Najasyi untuk melamar dan menikahinya dari kejauhan. Hilang suami dia bersabar. Ya, iman dia tak goyah, maka Allah ganti dengan yang lebih besar. Maka ingat, apabila Allah menguji kita, jangan fokus kepada ujian tersebut, tapi fokus Allah nak beri aku apa. Insya Allah akan dapat sesuatu yang akan menyejukkan hati, menyejukkan mata, dan mengembirakan hati, bahkan bersyukur. Ternyata Alhamdulillah, ternyata ini hikmah dia. Betapa banyak orang yang menangis, menyesali apabila ditimpa suatu musibah, tapi di kemudian hari bersyukur, ternyata ini Alhamdulillah, kalau tetap berlaku hari itu, mungkin hari ini aku dapat nikmat yang besar. Maka fokus saja kepada apa yang Allah akan berikan kepadamu. Ya. Nah, maka sabar bukan sekedar menunggu waktu berlalu, tetapi terus berbuat kebaikan walaupun hati terluka. Ini renungan jiwa, muka surat 44. Sabar bukan sekedar menunggu waktu berlalu, tetapi terus berbuat kebaikan walau hati terluka. Ridha bukan berarti pasrah tanpa daya, tapi yakin bahwa perancangan Allah jauh lebih indah daripada doaku, daripada keinginanku. Perancangan Allah jauh, pilihan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita kehendaki. Kita ingin sesuatu yang menurut kita baik, tapi yang tahu baik ke tidak baik itu bukan kita, tapi Allah. Maka kalau kita memohon kepada Allah kebaikan, Allah akan beri kebaikan yang menurut Allah, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita rehat dalam 20 menit, lepas itu kita sambung dan kita hatamkan baki 5 hadis lagi insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.